Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah Majlis Taklim, donors yang semoga dirahmati Allah dimanapun kita berada. Alhamdulillah, pada siang hari ini kembali kita akan melanjutkan kajian kita, di mana beberapa pertemuan yang lalu kita membahas tentang keutamaan dari bulan-bulan haram, kehormatan bulan-bulan haram, yang kita dilarang untuk melanggar larangan-larangan yang ada di bulan-bulan haram. Sudah kita uraikan tentang bulan-bulan haram yang 4, yakni Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab, dan apa saja yang dilarang di sana sudah kita uraikan 2. Pertama yakni tentang larangan perbuatan zalim melalui hati, larangan perbuatan zalim melalui lisan, yang insya Allah nanti saatnya kita akan lanjutkan larangan perbuatan zalim melalui harta dan larangan perbuatan zalim melalui fisik. Tetapi sebelum kita menguraikan tentang larangan itu, hari ini di sesi kedua insya Allah kita akan menguraikan khusus tentang keutamaan dari salah satu bulan haram, yakni bulan Zulhijjah. Karena kita telah memasuki bulan Zulhijjah. Alhamdulillah, bahkan ini telah memasuki tanggal 6 Zulhijjah. Semoga apa yang akan kita uraikan insya Allah membawa manfaat bagi kita semua, baik yang mengikuti kajian live pada hari ini ataupun yang mengikuti rekamannya via YouTube, mendapatkan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Jamaah donors yang semoga dirahmati Allah, kita akan menguraikan tentang keutamaan bulan Zulhijjah. Apa keutamaan yang ada di dalamnya, dan amalan-amalan apa, ibadah apa yang kita bisa amalkan untuk meraih keutamaan di dalamnya. Kita buka dari surat Al-Fajr, surat 89, ayat 1 sampai dengan ayat 5. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal fajr", demi waktu fajar, yakni waktu subuh. Allah bersumpah demi waktu subuh. Setiap hari kita memasuki waktu fajar. Tapi sumpah yang Allah tetap fajar seluruh waktu fajar. Tapi hanya waktu fajar di waktu tertentu, fajar tertentu. Karena ayat ini diiring dengan sumpah ayat yang berikutnya. Wal-laili walayalin 'ashr, demi 10 malam. Jadi fajar ini diawali dengan 10 malam, kemudian terbit waktu fajar. Wasyaf'i wal watr, demi yang genap dan demi yang ganjil. Wal-laili idza yasar, demi waktu malam apabila telah berlalu, telah hilang. Hal fi dzalika qasamul lidzi hijr, adakah pada yang demikian itu terdapat sumpah bagi orang-orang yang betul-betul mau menggunakan akalnya, mau memahami tentang ini sumpah? Para ulama berbeda pendapat tentang 10 yang dimaksud. Tetapi jumhur ulama telah sepakat yang dimaksud 10 itu adalah 10 awal, 10 pertama bulan Zulhijjah. Sebagaimana keterangan dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam An-Nasa'i, dan juga telah dinyatakan sahih oleh Imam Hakim dan Az-Zahabi, bahwasanya yang dimaksud 10 itu dari Nabi SAW, dari Jabir bin Abdullah mengatakan bahwasanya
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Innal ashar al-ashrul adha. Yang dimaksud 10 itu adalah 10 awal bulan adha. Bulan adha yang dimaksud adalah bulan sembelihan. Orang-orang Arab biasa menyebut bulan Zulhijjah dengan bulan adha. Adapun namanya Zulhijjah. Kita orang 10 awal bulan haji. Wal witr. Dan adapun yang dimaksud witir yang ganjil adalah yakni tanggal 9 hari Arafah. Adapun yang dimaksud dengan wasyafa'i yang ganjil genap adalah yafsa adalah yaumun nahar, hari ke-10, hari sembelihan. Dengan uraian ini berarti nyata bahwasanya 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu memiliki keutamaan karena Allah Subhanahu wa taala sampai kemudian bersumpah dengan menggunakan kata itu. Fajar yang mana itu? Fajar yang didahului 10 malam yang pertama Dzulhijjah. Berarti fajar yang dimaksud adalah fajar pada tanggal 10 Zulhijjah ketika selesai hari Arafah, kemudian terbenam matahari, masuk tanggal 10 Zulhijjah, orang-orang yang berhaji kemudian mengadakan mabit di Muzdalifah, sampai waktu subuh itu yang Allah jadikan menjadi sumpah. Wal fajar, demi waktu fajar. Walayalin ashar, demi waktu malam yang 10, yang mengiringi 10 sebelum datangnya waktu fajar tanggal 10. Wasyaf'i wal watr, demi yang genap, yakni hari ke-10 yang genap, hari nahar, hari selesainya orang melaksanakan ibadah haji, yakni ketika telah menyempurnakan dengan melontar jumrah, disempurnakan dengan sembelihan, lalu tawaf ifadah, selesai semuanya. Kemudian itu semua diawali dengan wal witr, yang witir, yang ganjil, yakni tanggal 9 Zulhijjah, hari Arafah, puncaknya ibadah haji, yang Rasul sampaikan, al-hajju Arafah. Maka segala sesuatu yang dilakukan di 10 hari bulan Zulhijjah itu sangat dicintai Allah. Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan, wa idza kana ahabbu ilallah, apabila sesuatu itu dicintai oleh Allah, fahuwa afdal indah, maka itu sangat utama, afdal di sisinya. Karena sesuatu yang dicintai maka akan menjadi utama. Sesuatu yang utama akan dicintai oleh Allah. Apakah keutamaannya yang ada di 10 pertama bulan Dzulhijjah? Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abdullah bin Abbas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma min ayyamil amalus salih." Tidaklah ada hari-hari yang amal solehnya ahabbu ilallah, lebih dicintai oleh Allah. Apa artinya? Ada hari-hari di mana seorang hamba beramal saleh di dalam hari-hari itu, maka amal-amal soleh yang dilakukan di hari-hari itu, fihinna, di hari-hari itu, ahabbu ilallah, lebih dicintai oleh Allah. Min hadhil ayyam, dibandingkan dari hari-hari ini. Apa yang dimaksud hari-hari ini? Al-ashru, ayyamul ashru Dzulhijjah. Yang dimaksud 10 itu adalah 10 hari pertama Dzulhijjah. Maknanya, tidaklah ada amal soleh yang dilakukan di hari-hari, yakni hari 10 Dzulhijjah, ini yang lebih utama dibandingkan hari-hari yang lain. Berarti 10 hari pertama Dzulhijjah, amal soleh itu dicintai Allah. Amal soleh itu sangat dimuliakan oleh Allah. Dan itu lebih afdal. Maka ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa mengatakan yang paling dicintai adalah amal soleh yang dilakukan di 10 hari pertama Dzulhijjah, maka sahabat bertanya, qalu walal jihadu fi sabilillah. Para sahabat bertanya, dengan jihad fi sabilillah, apakah jihad fi sabilillah itu juga tetap tidak lebih utama dari amalan 10 hari di bulan Dzulhijjah? Qala tidak bisa mengalahkan keutamaannya beramal di 10 hari yang pertama bulan Dzulhijjah. Nah, semuanya itu kata Rasul dinafikan, ditiadakan, illa, kecuali
Amal yang bisa mengalahkan sebaik-baiknya amal di 10 Zulhijjah yang pertama tadi, hanya ada satu, kata Rasulullah. Apa itu? Illa, kecuali rojulun, seorang laki-laki, kharajan, keluar, yakni keluar dari rumahnya, binafsihi wa malihi, keluar dengan jiwanya, keluar dengan hartanya, walam yarji' min dzalika bisyai'in, kemudian tidak kembali lagi dengan membawa sesuatu pun. Apa artinya? Amalan yang paling utama yang bisa mengalahkan amalan yang dicintai Allah di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah adalah orang yang mati syahid di medan perang. Kenapa tadi ditanya oleh sahabat, wahai Rasulullah, apakah jihad fisabilillah juga tidak lebih baik dari 10 hari yang pertama bulan Dzulhijjah? Kata Rasul, tidak. Kenapa? Karena orang yang berjihad fisabilillah belum tentu gugur di medan perang. Boleh jadi mengalahkan musuh di medan perang, lalu kembali lagi bahkan membawa ghanimah. Jadi yang bisa mengalahkan adalah gugur di medan perang. Itu lebih utama dibandingkan amal yang dilakukan di 10 hari Dzulhijjah. Bagaimana dengan 10 akhir Ramadan? Beda lagi tentu, itu jauh lebih utama. Keutamaan Ramadan 10 malam yang akhir. Tapi keutamaan Zulhijjah 10 hari yang pertama. Kalau dikatakan malam, ba'da maghrib sampai waktu subuh. Terbenam matahari sampai waktu fajar tiba. Kalau dikatakan hari, sejak waktu fajar, yakni waktu subuh, sampai terbenam matahari. Dari subuh sampai maghrib, itu namanya hari. Kalau dari maghrib sampai dengan subuh, itu namanya lail. Itu adalah sejak subuh sampai maghrib. Lail itu adalah sejak maghrib sampai subuh. Nah, di bulan Zulhijjah ini, 10 hari awal, mana yang lebih utama? Awal-awal yang dikatakan dilakukan hadhil waktu. Yang wajib kita, amalan yang wajibnya mungkin kurang sempurna, mari kita sempurnakan. Sholat-sholatnya bapak-bapak tadinya nggak ke masjid, mari saatnya sekarang kita bisa ke masjid. Meskipun masih ada langkah pandemi, meskipun harus dengan masker, pakai sajadah sendiri, di masjid berjarak, kita mampu, mari kita tingkatkan. Berjamaah itu lebih utama. Tapi kalau Anda khawatir tidak disiplin orang-orangnya, Anda di rumah saja. Tingkatkan amal di rumah yang wajib dengan lebih tartil bacaannya, lebih khusyuk, lebih lagi tumakninahnya dijaga. Semua yang wajib kita jaga. Dan semua amal-amal sunnah, itu semuanya adalah amalus salih. Amal-amal saleh. Sekali lagi, min hadhil ayam, yang dilakukan di hari-hari ini. 10 awal Zulhijjah. Mari kita perbaiki amal kita. Dan mari kita tingkatkan. Sekarang kita uraikan. Wabil khusus kita akan uraikan amalan-amalan yang sifatnya mutlak dan muqayyad yang bisa dilakukan di 10 awal Zulhijjah. Amalan apa saja itu? Amalan-amalan wajib sudah jelas. Amalan-amalan sunnah. Ini yang akan kita bahas. Termasuk yang sunnah mu'akkad. Termasuk sampai yang wajib bagi yang mampu dan seterusnya. Kita akan uraikan. Pertama, zikrullah. Zikrullah, zikir kepada Allah. Itu salah satu amalan utama yang dilakukan di 10 Zulhijjah. Perbanyak kita zikir. Zikir-zikir yang mutlak tentunya mari kita perbanyak. Ada pula zikir muqayyad, tetap kita jalankan. Zikir sesudah sholat kita, zikir pagi dan petang kita. Itu terikat muqayyad dengan situasi ketika kita selesai sholat. Terus kita jalankan. Lebih lagi tartil. Dan semua zikir-zikir yang sifatnya mutlak. Karena Allah perintahkan kepada kita zikir sebanyak-banyaknya. Di surat 33, surat Al-Ahzab, ayat 41 dan ayat 42, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullah dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kamu kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Ingat Allah, sebut nama Allah sebanyak-banyaknya.
Wasabbihuhu bukrata wa asila. Dan hendaklah kalian senantiasa bertasbih. Sucikan nama Allah, puji nama Allah, sanjung nama Allah. Baik di waktu pagi maupun waktu petang. Dan di saat berzikir itu, kita berzikir dengan rendahkan diri kita. Dengan rasa takut, dengan suara yang lembut. Di mana kita hayati zikir yang kita ucapkan. Karena Allah perintahkan demikian, yakni di surat Al-A'raf, surat 7 ayat 205, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk berzikir tetapi dengan zikir yang baik. Walqur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul bil ghudwi wal asal. Hendaklah kamu berzikir kepada Allah, yakni sebut nama Allah, ingat Allah, baik itu di dalam jiwamu, lisan kita mengucapkan, akal kita memahami, hati kita meyakini, seluruh nafs jasad kita, tubuh kita mengamalkan apa yang kita ucapkan tadi. Fi nafsika, tadarruan, dengan penuh rasa takut rendahkan dirimu. Wa khifatan, dengan penuh rasa takut. Wa dunal jahri minal qaul bil hudwi wal asal, dan tidak dengan mengeraskan suaramu baik di waktu pagi maupun petang. Wala takum minal ghafilin, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lengah. Kenapa zikir itu begitu utama? Di surat Al-Hajj, surat 22, ayat ke-28, Allah Subhanahu wa taala berfirman, liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkurus mallah fi ayyamin ma'lumat ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Agar supaya kamu berzikir, menyebut nama Allah, mengagungkan Allah, memuji Allah pada hari-hari maklumat yang telah ditetapkan. Hari-hari yang telah maklum, yang telah ditetapkan. Kapan hari yang telah ditetapkan itu? Hari 10 pertama Dzulhijjah. Abdullah bin Abbas, semoga Allah ridhanya, mengatakan, hari-hari yang telah ditentukan adalah Ashru awali Dzulhijjah, 10 awal bulan Dzulhijjah. Maka dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Jabir bin Abdullah mengatakan, bagaimana memasuki 10 hari pertama bulan Dzulhijjah? Rasul perintahkan, fa'aksaru fihinna min tahlil wa takbir wa tahmid. Perbanyaklah kamu berzikir di hari-hari itu dengan memperbanyak takbir, memperbanyak tahlil, memperbanyak tahmid. Takbir, tahlil, tahmid. Ini 3, perbanyak. Apa itu takbir? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Takbir. La ilaha illallah. Tahlil. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar walillahil hamd. Takbir dan tahmid. Perbanyak. Orang Indonesia menyebut apa itu? Takbiran. Sejak kapan? Mutlak sejak terbenamnya matahari di akhir Zulqa'dah, masuk tanggal 1 Zulhijjah, kita perbanyak. Mutlak kapan saja, di mana saja, di waktu itu, perbanyak. Meskipun hanya lisan kita yang bergerak. Karena seorang hamba yang senantiasanya lisannya bergerak, berzikir, menyebut nama Allah, mengagungkan Allah, mentahlilkan Allah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan juga oleh Imam Ibnu Hibban dari sahabat yang bernama Abu Hurairah, qala Rasulullah, qala Allah Ta'ala, Rasulullah bersabda, Allah Ta'ala berfirman, ana ma'a abdi ma zakaroni wa taharrakat bi syafatah. Aku senantiasa bersama hambaku selama hambaku berzikir kepadaku, kedua bibirnya bergerak. Wa taharrakat bi syafatah. Kedua bibirnya bergerak menyebut namaku. Jadi seorang yang senantiasa berzikir kepada Allah, wabil khusus di 10 hari bulan Dzulhijjah awal, yakni kita perbanyak. Allah bersama hambanya yang senantiasa berzikir menyebut nama Allah. Hadis Qudsi. Dalam hadis yang lain, yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Syaibah dan juga Imam Ibnu At-Tabrani dari Mu'az bin Jabal,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, "Ma amila bnu Adam amalan anjalahu min adabillah min dzikrillah." Tidaklah ada suatu amal dari amal-amal anak Adam yang amal anak Adam itu bisa menjauhkan dirinya dari azabnya Allah, siksa Allah nanti di yaumil akhir, melainkan zikrullah, zikir kepada Allah. Maka perbanyak. Meskipun kita selesai sholat, sambil kita berbisnis, berdagang, berjualan, terus lisan kita. Bahkan sambil berolahraga, nggak masalah lisan kita berzikir kepada Allah. Meskipun nggak usah keras-keras, cukup kita resapi dengan suara yang lembut tadi. Maka di surat Al-Jumu'ah, surat 62, ayat yang ke-10, Allah berfirman, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Maka apabila salatmu sudah kamu tunaikan, silakan segera bertebaran. Ada zikir sesudah salat, muqayyad yang sudah ditetapkan waktunya, aturannya, bilangannya. Setelah itu selesai doa, silakan yang telah dicontohkan Rasul. Lalu baru kita kemudian salat, yakni salat sunnah ba'diyah, jika ada ba'diyah. Setelah itu kita doa, silakan doa yang kita inginkan. Setelah itu, fantashiru fil ard, bertebaranlah kamu di muka bumi. Apa yang kamu cari? Wabtaghu min fadlillah. Carilah karunia Allah. Wadhkurullaha katsira. Tapi ingat, di dalam mencari karunia Allah itu berzikir kepada Allah sebanyak-banyaknya. La'allakum tuflihun. Agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Artinya apa? Makin banyak kita ingat Allah, berzikir kepada Allah, insya Allah kita beruntung. Maka di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Abdullah bin Abbas mengatakan bahwasanya Abdullah bin Abbas, qala Abdullah bin Abbas, "Wadhkurullaha fi ayyamin ma'lumat", yang dimaksud zikir kepada Allah di hari-hari yang telah ditentukan adalah ayyamul ashr, hari yang 10, yakni 10 dari pertama sampai hari ke-10. Wal ayyamul ma'dudat ayyamut tasyrik, dan hari-hari yang telah ditetapkan adalah hari-hari tasyrik. Kalau ma'lumat, hari yang telah ditentukan. Adapun hari-hari yang telah ditentukan tadi, ada hari-hari yang 10 dan hari-hari yang 3. Berarti ditambahkan selain 10, 11, 12, 13. Wa kana Umar wa Abu Hurairah, adalah Abu Umar dan Abu Hurairah di hari yang 10 itu dikatakan di sini. Yakhrujan ila suq, mereka berdua keluar menuju ke pasar. Fi ayyamil ashri, di dalam hari yang 10, yakni 10 pertama Dzulhijjah. Wa yakbiron, lalu mereka berdua bertakbir, yakni mengucapkan tadi, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Mendengar takbirnya Abdullah bin Abbas dan Abdullah bin Umar, fayakbirun nas bitakbirihima. Manusia yang ada di pasar ikut bertakbir, mengikuti takbir mereka berdua. Jadi di sini jelas bahwasanya bertakbir itu mutlak sejak tanggal 1 Zulhijjah sampai tanggal 10 Zulhijjah, kapan saja, di mana saja, terus perbanyak. Bolehkah dengan zikir yang lain? Boleh. Semisal apa? Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil adzim. Ini 2 kalimat zikir yang sangat dicintai Allah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah, Rasul bersabda, kalimatan habibatan ilar rahman, khafifatan fil lisan, sakilatan fil mizan. 2 buah kalimat yang sangat dicintai Allah yang Maha Pengasih, yang sangat ringan diucapkan oleh lisan, tapi dalam timbangan amal sangat berat pahala timbangannya. Apa 2 kalimat itu? Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Silakan kita berzikir dengan zikir mutlak. Silakan dengan berzikir dengan zikir muqayyad tadi, yakni banyak-banyak takbir, tahlil, tahmid. Tetapi mutlak kapan saja, di mana saja, dari tanggal 1 sampai tanggal 10.
Adapun zikir ini menjadi muqayyad ketika terbenam matahari di hari Arafah, masuk tanggal 10, terus bertakbir muqayyad. Sebaiknya selesai sholat, rubah zikirnya dengan tahlil tadi. Takbir, tahlil, tahmid. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Perbanyak, perbanyak. Kapan? Selesai sholat fardu, rubah zikir yang biasa dengan ini. Setelah selesai membaca ini, mau zikir lagi setelah sholat fardu yang biasa, istighfar 3 kali, kemudian Allahumma antas salam, ditutup tahlil, dan seterusnya, silakan. Enggak apa-apa, karena sudah dirubah dengan tahlil ini. Selama tanggal 10 masuk, berarti diawali dengan maghrib, isya subuh, zuhur asar, tanggal 10, lanjutkan lagi besok tasyrik, 11, 12, 13, mulai dari maghrib, isya subuh, zuhur asar, 4 hari beruntun. Tanggal 10, 11, 12, 13. Ayyami ma'dudah. Hari-hari yang sudah ditentukan. Berarti di sini perbanyak zikir. Perbanyak zikir. Itulah keutamaannya. Kemudian, di antara zikir juga kita berdoa, meminta kepada Allah. Itu pun bagian dari zikir. Bukan cuma menyebut menyanjung, tapi kita meminta kepada Allah. Rasulullah pernah berpesan kepada seorang sahabat yang namanya Abdullah bin Abbas. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya ghulam ihfadillah. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Ya ghulam ihfadillah yahfadka. Hai anak muda, jagalah Allah, nanti Allah akan menjaga kamu. Ya ghulam ihfadillah tajidhu tujahaka. Hai anak muda, jagalah Allah, nanti kamu dapati Allah akan senantiasa di hadapanmu. Idza sa'alta fas'alillah, apabila kamu meminta-mintalah sama Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah, apabila kamu minta tolong sama Allah. Silahkan kita berzikir sanjung Allah, puji Allah, lalu minta tolong pada Allah. Berzikir di antaranya berdoa, minta-minta, silakan apa yang Anda minta. Tapi perbanyak dulu zikir, jangan langsung minta tanpa berzikir. Nah, puncak daripada zikir adalah tilawatil Quran. Membaca Quran. Karena itu sebuah keutamaan. Maka dikatakan dari Rasulullah SAW, hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dari Abdullah, Rasul bersabda, Al-Quran afdalu dzikr. Quran itu seutama-utama zikir. Maka sering di dalam ayat Al-Quran, Quran itu oleh Allah disebut zikir. Nah, di 10 hari pertama ini, sejak waktu subuh sampai nanti sebelum terbenam, perbanyak baca Quran. Baca Quran, perbanyak. Apalagi kita sekarang masih ada yang di rumah, bekerja dari rumah, punya kesempatan baca Quran semampu kita. Bismillah. Karena ini sangat utama. Tadi dikatakan seutama-utama zikir adalah Quran. Quran adalah zikir yang paling afdal. Maka di dalam Al-Quran sering Allah sebut Quran itu zikir. Coba perhatikan. Surat 10. Surat 21. Surat Al-Anbiya ayat 50. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa hadza," dan Al-Quran ini zikir. Quran ini adalah suatu zikir, suatu peringatan. Mubarakun anzalna, yang penuh dengan barakah. Jadi orang yang baca Quran itu diliputi keberkahan. Allah akan turun sambil memberikan naungan. Allahu Akbar. Ma jalasa qaumun min majlisan. Tidaklah suatu kaum dalam suatu majlis. Wa yaqra'una al-Quran. Senantiasa membaca Al-Quran. Wa yatadarrasuna fi. Lalu saling tadarus mempelajari Quran di majlis itu. Illa khafathumullahu rahmah. Kecuali melainkan Allah akan turunkan baginya rahmatnya. Jadi orang yang ingin dapat rahmat Allah, dimuliakan Allah, mari perbanyak kita biasa dengan Al-Quran. Quran itu Allah katakan apa? Zikrum mubarakun anzalna fi. Zikir, peringatan Allah yang penuh dengan barakah. Allah turunkan. Maka Allah katakan, afa antum lahu munkirun? Apakah kamu mau mengingkari Al-Quran? Maka siapa yang senantiasa mentadaburi Al-Quran, Quran akan menjadi kemuliaan. Sumber kemuliaan kita adanya dalam Al-Quran.
Sebagaimana yang Allah firmankan di ayat sebelumnya, di surat 21 ayat yang ke-10. Laqad anzalna ilaikum kitaban. Sungguh Allah telah turunkan kepadamu kitab, yakni Al-Quran. Fihi dzikrukum. Quran itu di dalamnya ada peringatan-peringatan bagi kamu. Siapa yang mau mengikuti peringatan Allah dalam Al-Quran, maka Quran menjadi sebab-sebab kemuliaan bagimu. Afala ta'qilun? Maka tidakkah kamu mau menggunakan akalmu? Tidakkah kamu mencoba untuk memahami dan mengerti Al-Quran? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mulia dengan Al-Quran. Maka siapa umatnya yang ingin mulia? Al-Quran. Allah firmankan di surat Az-Zukhruf, surat 43 ayat 44. Wa innahu ladzikrul laka wa liqaumika. Dan sesungguhnya Quran itu adalah sebab-sebab kemuliaan bagimu, wahai Muhammad. Dan sebab kemuliaan bagi kaummu. Kenapa kita bisa mulia dengan Quran? Karena tadi Quran itu isinya zikir, peringatan. Siapa yang mau diberi peringatan oleh Allah, pasti mulia. Wasaufa tus'alun, dan sungguh kalian nanti akan dimintai pertanggungjawaban tentang Al-Quran. Maka orang yang mau mentadabburi Al-Quran, mereka mendapat rahmat Allah, dengan barokah Allah, hendaklah dengan itu Anda berbahagia. Tapi ingat, jangan cuma dibaca, sambil dipelajari, dipahami. Jadi mulut membaca, mata melihat, telinga mendengar, akal memahami, hati meyakini, seluruh anggota tubuh bergerak mengamalkan isi Quran, peringatan Allah. Semampu kita, Anda akan dapat rahmat Allah dan mulia. Maka dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasul bersabda, Al-Qur'anu hujjatul lak au alaika. Quran akan menjadi hujjah, menolongmu nanti di yaumil akhir, memberi syafaat bagimu, atau nanti Quran menuntut. Kita lihat di surat 10, surat Yunus ayat yang ke-57 dan 58. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhan nas, wahai manusia, qad ja'atkum mau'idhatum mir rabbikum. Sungguh telah datang kepadamu pelajaran, mau'idhah. Al-Quran Allah sebut mau'idhah, pelajaran. Dari siapa? Dari Allah, Rabbu. Namanya pelajaran ya harus kita pelajari. Kalau kamu mempelajari Quran dan betul-betul memahami dan mengamalkan, maka Allah katakan, wasyifa'ul lima fisudur, akan menjadi obat, penawar penyakit-penyakit yang ada di dalam dada. Wahuda wa rahmah, menjadi petunjuk serta rahmat. Quran itu rahmat dari Allah. Untuk siapa? Lil mu'minin, bagi orang yang benar-benar beriman. Maka orang beriman yang senantiasa mentadaburi Quran akan diberi oleh Allah karunia dan rahmatnya. Harusnya dengan Quran seseorang hamba bergembira. Allah perintah di ayat 58-nya. Coba perhatikan. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi wa bi fabidzalika falyafrahu. Katakanlah melalui Al-Quran, engkau akan mendapatkan karunia Allah, engkau akan mendapatkan rahmat Allah. Maka sesungguhnya hendaklah dengan rahmat Allah itu, dengan karunia dan rahmat Allah itu, yaitu Al-Quran, kamu gembira. Ada orang Islam gembira baca Quran. Harusnya kita gembira mengamalkannya, apalagi. Kenapa? Seseorang yang gembira dengan Quran, mau memahami, meyakini, mengamalkannya. Apa kata Allah di ujung ayatnya? Huwa khairum mimma yajma'un. Al-Quran yang di dalamnya ada karunia Allah, rahmat Allah, pelajaran Allah. Kamu amalkan betul-betul, lalu kamu mendapatkan karunia dan rahmat Allah dengan Al-Quran, itu lebih baik dari semua yang kamu kumpulkan. Anda kumpulkan triliunan dolar, kekayaan, harta, dunia, dan seisinya Anda kuasai. Tapi Anda tidak mengamalkan Quran, gak ada nilainya itu. Tapi kata Allah, dengan rahmat Allah, melalui Quran, itu lebih baik dari semua yang mereka kumpulkan. Jadi dunia dan seisinya tidak ada nilainya jika seorang hamba tidak mau mengamalkan Al-Quran. Mari biasakan diri kita zikir Al-Quran. Ini yang pertama, yakni apa tadi? Berzikir, termasuk di antaranya doa, puncak zikir adalah tadabbur Al-Quran. Sekarang kita uraikan yang kedua. Apa amalan yang utama lagi di samping zikir, kemudian doa dan baca Quran? Saum. Bukankah amal yang dilakukan sejak terbit matahari, terbit fajar, yakni sejak masuk waktu subuh sampai maghrib adalah saum, adalah puasa?
Maka bagaimana Rasulullah SAW menyampaikan sebuah hadis tentang orang-orang yang berpuasa? Maaf, bukan wajib, sunnah. Tapi apa keutamaan orang yang puasa sunnah semata-mata karena Allah? Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min abdin yasumu yauman fi sabilillah." Tidaklah ada seorang hamba berpuasa sunnah satu hari fi sabilillah di jalan Allah. Maksudnya dia berpuasa meskipun ini sunnah, tidak wajib, tapi dia lakukan semata-mata karena Allah, hanya ingin lurus di jalan Allah. Apa yang Allah janjikan ketika dia puasa satu hari yang sunnah itu? Tapi ingat, semata-mata karena Allah. Illa ba'adallah bidzalikal yaum, melainkan dengan sebab dia puasa satu hari yang sunnah tadi semata-mata karena Allah, dijauhkan oleh Allah an wajhihi annar sab'ina kharifa. Wajahnya akan dijauhkan oleh Allah dari api neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Ada yang mengatakan sab'ina kharifa, 70 musim perjalanan. Apa artinya? Orang yang mampu saum sunnah sehari saja di jalan Allah, semata-mata ikhlas karena Allah, dengan puasa satu hari, dijauhkan dari api neraka sejauh 70 tahun. Bagaimana kalau berhari-hari? Lalu mana yang terbaik? 1-10. Apakah satu hari saja di hari Arafah? Apakah 2 hari Tarwiyah dan Arafah? Apakah 9 hari? Karena 10 nggak mungkin, karena tanggal 10 hari nahar, haram puasa. Mari kita simak hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dari sebagian istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana Ummu Aisyah, Ummu Salamah, Ummu Habibah, ketika ditanya oleh seorang wanita, yakni istri daripada Hunaidah bin Khalid, bertanya kepada Nabi, kepada sebagian dari istri-istri Nabi. Maka hadisnya dengan lafaz mim ba'di zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari sebagian istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni ketika ditanya kaifa nyasumu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana puasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, di tiap bulan itu kayak apa, di tiap tahun itu kayak apa. Kalau yang Ramadan jelas satu Ramadan, yakni satu bulan semuanya. Sekarang para sahabat belum tahu yang sunnahnya Rasul itu kayak apa dalam satu tahun. Maka sebagian dari isi-isi Nabi kemudian menjawab, qalat, mereka menjawab, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu tis'a Dzulhijjah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa selalu berpuasa 9 hari di bulan Dzulhijjah, yakni mengambil keutamaan 10 hari awal. Jadi kapan Rasul puasa? 1-9, terus menerus pada 9 hari awal Dzulhijjah. Lalu apalagi wa yaumu Asyura, dan Rasul puasa hari Asyura, tanggal 10 Muharram. Sebelum beliau wafat tahun depannya, beliau pernah berjanji, sekiranya aku masih diberi umur tahun depan, kita akan puasa dari tanggal 9. Tapi sepanjang hidup Rasul nggak sempat puasa 9. Hanya di tahun terakhir sepulang dari Haji Wada, tahun ke-9 Hijriah, lalu tahun 10 Hijriah, Rasulullah setelah itu wafat di bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, 3 bulan sepulang dari Haji Wada, beliau wafat. Nah, di hari Asyura tadi, di tanggal 10 Muharram, beliau berjanji untuk menyelisihi orang-orang ahli kitab Yahudi dan Nasrani, insya Allah, kalau umurku masih ada, kita puasa tahun depan dari tanggal 9, Tasu'a. Maka Rasulullah berjanji, maka kita umatnya, mari Muharram nanti jangan cuma 10, 9, 10. Tapi Rasul selama hidup, 10 Asyura, 10 hari Asyura, itu selalu puasa. Lalu kapan lagi Rasulullah puasa? وَثَلَاثَةُ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ. Rasul selalu puasa 3 hari setiap bulan. Ayyamul Bait, kecuali Ramadan tentu saja. Dan bulan Zulhijjah. Kenapa? Tanggal 13 itu haram, nggak boleh. Karena itu hari tasyrik. Makanya Rasulullah nggak puasa 3 hari. Cuma dapat 2 hari, 14 dan 15. Tapi 1-9 beliau puasa. Senin Kemisnya
Dilanjutkan tadi hadisnya, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam awalu itsnain minasyahri wal khamis, senantiasa mengawali setiap bulan dengan puasa Senin dan Kamis. Kalau Kamis itu jatuh duluan, bulan itu diawali puasa Senin, puasa sunnah Kamis. Kalau hari Senin itu jatuh duluan, diawali dengan puasa Senin. Jadi Rasul nggak pernah ninggalin ini. Apa saja kalau begitu? 1-9 Zulhijjah nggak pernah ditinggalkan. 3 hari setiap bulan, 13, 14, 15, yakni Ayyamul Bait, nggak pernah tinggalkan tiap bulan. Senin, Kemis nggak pernah ditinggalkan tiap bulan, tiap pekan. Hari Asyura nggak pernah ditinggalkan tiap tahun. Lalu apalagi yang ada dalam riwayat Imam Muslim, yakni puasa 6 hari di bulan Syawal. Inilah puasa-puasa sunnah Rasul. Saudaraku seiman yang semoga dirahmati Allah. Di bulan Zulhijjah ini, mari kita tingkatkan. Afwan Ustadz, sekarang sudah tanggal 6 Zulhijjah. Baru tahu, kemarin buat puasa. Ya sudah, sekarang, ini hari Senin. Besok Selasa, puasa. Besok Rabu, puasa. Lusa lagi puasa. Puncaknya di hari Arafah, hari Kamis. Jangan tinggalkan saum di hari Arafah. Kenapa? Karena ketika Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim, dari Abu Qatadah Al-Ansari, ketika ditanya Nabi SAW, "Ansawm yaum Arafah?" Apa jawab Rasulullah? Qala yukaffiru sanatal madiyah wal baqiyah. Aku berharap puasa Arafah itu 1 hari ini tanggal 9, semoga bisa menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Yukaffiru sanatal madiyah wal baqiyah. Semoga menghapuskan kesalahan dosa setahun yang lalu dan dosa setahun yang akan datang. Saudaraku sekalian, jangan lewatkan saum. Semampu kita. Jika mampu tadi 1-9. Jika tidak mampu, ayo kita mampu Senin Kemisnya dan Arafah nanti. Jika tidak mampu pula, jangan tinggalkan 1 hari Arafah. Karena itu hari yang utama, hari yang mulia. Tapi ingat, Rasul saum tanggal 1-9. Wallahu a'lam. Saum. Sekarang amalan yang ketiga. Ingat tadi yang pertama kita sudah baca, zikir. Zikir meliputi apa? Yakni kita berdoa juga termasuk. Dan puncaknya zikir adalah zikir yang paling afdal. Baca Quran, tilawah Quran. Lalu saum. Ketiga, sedekah. Perbanyak kita bersedekah. Sedekah dengan apa? Tentu yang namanya sedekah paling utama yang punya harta ya dengan harta. Tapi bagaimana jika tidak punya harta? Kullu ma'rufin sedekah. Hadis riwayat Imam Bukhari dan riwayat Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah, Rasulullah bersabda, kullu ma'rufin sedekah. Setiap perbuatan baik kita itu sedekah. Ketika Rasulullah perintahkan kepada para sahabat, wahai sahabatku, bersedekahlah. Bagaimana jika tidak mampu ya Rasulullah? Berusaha supaya dapat harta, kamu bisa sedekah. Gimana kalau nggak mampu usaha ya Rasulullah? Kalau begitu, kamu menolong orang dengan tenagamu, itu juga sedekah. Gimana jika tidak mampu menolong orang ya Rasulullah? Kalau begitu, dengan lisanmu kamu memberi nasihat juga ibadah, itu sedekah. Gimana kalau nggak punya lisan, nggak mampu dengan lisan ya Rasulullah, nggak punya ilmu untuk memberi nasihat ya Rasulullah? Mencegah dirimu dari perbuatan keji dan mungkar itu sedekah. Menyuruh orang lain berbuat baik itu sedekah. Menyingkirkan duri dari jalan agar tidak mengganggu orang itu sedekah. Mari kita perbanyak berbuat baik. Hablum minallah, hablum minan nas. Kalau hablum minallah itu zikir dan seterusnya tadi sudah kita bahas, sedekah untuk diri kita, sedekah untuk manusia. Perbanyak kita berbuat baik. Jangan sampai nanti nyesel. Jangan sampai nanti nyesel. Kenapa? Karena ketika orang nggak sedekah itu namanya bakhil. Rasulullah setiap selesai sholat, ketika selesai berzikir, beliau senantiasa berdoa. 4-5 doa yang Rasul ajarkan kepada sahabat yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas. Apa doa Rasul yang selalu beliau minta setelah selesai sholat, setelah zikir? Allahumma inni a'udzubika minal bukhli. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat pelit, bakhil. Gak mau sedekah, pelit. Wa a'udzubika minal jubni. Aku berlindung kepadamu dari sifat pengecut.
Wa a'udzubika min an uradda ila arzalil umur. Aku berlindung kepadamu dari umurku jangan sampai pikun. Wa a'udzubika min fitnatid dunya, dan aku berlindung kepadamu dari fitnah kehidupan dunia. Wa a'udzubika min azabil qabr, dan aku berlindung kepadamu ya Rasulullah, wahai Allah, dari azab kubur. 5 doa ini Rasulullah nggak pernah tinggalkan. Kita minta. Pertama yang diminta, a'udzubika minal bukhl. Aku berlindung kepadamu dari sifat bakhil, pelit. Kenapa? Orang yang bakhil itu, orang yang pelit itu, nggak pernah diizinkan oleh Allah pelit. Sesungguhnya Allah tidak pernah mendidik orang untuk pelit. Maka orang-orang yang bakhil, yang nggak mau sedekah selama hidup, pasti nyesel. Salah satunya, di surat Al-Munafiqun, surat 63, ayat yang ke-9, 10, sampai ayat 11. Allah perintahkan di ayat 9, Ya ayyuhalladzina amanu, la tulhikum amwalukum, wala auladukum an dzikrillah. Hai orang-orang yang beriman, jangan sampai hartamu, kekayaanmu, kedudukanmu, anakmu, keluargamu, sampai melupakan kamu mengingat Allah, zikir kepada Allah, mengikuti peringatan Allah. Jangan. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Siapa yang berbuat demikian, mereka adalah orang-orang yang rugi. Maka Allah perintah apa di ayat 10-nya? Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Infakkanlah sebagian rizki yang telah Allah berikan kepada kamu sebelum datang kepadamu kematian. Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Nanti kalau sudah mau mati baru nyesel. Saat nyawa sudah di kerongkongan, dia baru berkata, wahai Tuhanku, Rabbku, sekiranya aku diberi kesempatan hidup, tunda kematianku sebentar saja. Fa'as-soddaqo, saya pengen sodaqoh. Wa aku minas salihin, saya pengen jadi orang soleh. Mau mati baru pengen sedekah. Mau mati pengen jadi orang soleh. Lalu selama ini kemana? Maka apakah kematiannya ditunda? Allah katakan, وَلَا يُؤَخِّرُ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا. Jika Allah telah menetapkan akhir daripada ajal seseorang, maka kematiannya nggak bisa ditunda. Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Betapa di sini Allah perintahkan sedekah. Karena kita itu diciptakan oleh Allah di antaranya memang untuk bersedekah. Mari perbanyak. Nah, apa puncak dari sedekah? Ibadah berikutnya. Tanggal 10 Zulhijjah. Puncak dari 10 sedekah, dari semua sedekah kita adalah berkurban. Berkurban. Meskipun kurban itu sebagian jumhur ulama mengatakan itu sunnah muakkad, maka tetap berkurbanlah. Apalagi kalau meyakini itu adalah kewajiban. Wajib bagi yang mampu. Karena ayat-ayatnya demikian. Pertama, jika kita membaca surat Al-Kautsar, surat 108, pasti kita akan sampai kepada ayat kedua. Fasolli li rabbika wanhar. Maka sholatlah untuk Tuhanmu dan berkurbanlah. Diperintah berkurban. Allah perintahkan. Tapi karena kurban itu harta, berarti nggak setiap orang yang diwajibkan, hanya bagi yang mampu. Maka jumhur ulama mengatakan tidak sampai wajib. Sunnah mu'akkad. Meskipun suatu sunnah mu'akkad, katakanlah. Tapi kan Allah telah perintah. Apalagi kalau kita baca surat 22. Silakan lihat surat Al-Hajj ayat 34. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di situ? Walikulli ummatin ja'alna mansaka, dan bagi tiap-tiap umat telah kami syariatkan, kami tetapkan untuk sembelihan, diperintah nyembelih. Kenapa? Liyadhkuru smallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Supaya orang-orang yang telah diberi rizki oleh Allah, di antaranya nikmat binatang ternak yang Allah berikan kepada kita, kita bersyukur kepada Allah. Tanpa binatang ternak, kita nggak bisa makan daging, kita nggak minum susu. Bukankah semua binatang ternak semuanya bermanfaat, sampai kotorannya pun bermanfaat? Maka supaya kamu menyebut nama Allah, berzikir, bersyukur nikmat Allah. Wa ilahukum fa ilahukum ilahu wahid. Maka ilahmu sesungguhnya adalah Allah yang ahad, Allah yang esa. Falahu aslimu. Hanya kepada Allah sesungguhnya kamu harusnya berserah diri. Wa basyiril muhbitin. Sampaikan kabar gembira orang yang tunduk patuh kepada Allah. Dari ayat ini jelas ada perintah. Di surat 108 surat
Al-Kautsar ayat 2 pun ada perintah. Fasholli li rabbika wanhar. Lalu di ayat ini pun tiap-tiap umat disyariatkan nyembelih kurban. Maka jumhur ulama telah sepakat. Hukumnya meskipun tidak sampai kepada wajib. Tapi karena ada perintah dari Allah. Ini sunnah muakkad. Berarti sunnah yang sangat diutamakan. Inilah puncak ibadah di 10 awal Zulhijjah, yakni di hari ke-10, di mana Allah bersumpah dengan hari ke-10, yakni dengan wasyaf'i, dengan yang genap. Bukankah hari ke-10 genap? Jadi apa itu puncak ibadahnya? Sedekah, nyembelih kurban. Ayatnya telah jelas. Bagaimana ada orang mampu kurban tapi nggak mau kurban, lalu mengentengkan, nggak apa-apa lah, cuma sunnah ini. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Ibnu Majah dari sahabat Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kana lahu sa'atun falam yudhi fala yaqrabanna musallana." Kata Rasulullah, barang siapa yang mempunyai kelapangan pada hari itu, yakni hari nahar. Jadi Allah kasih sa'ah. Sa'ah yang dimaksud adalah lapang harta, punya kelebihan harta. Falam yudhi. Di hari itu dia punya kelebihan harta, bisa membeli hewan kurban, tapi nggak mau nyembelih kurban. Apa ancaman Rasul? Fala yaqrabanna musallana. Maka orang-orang yang sholat di tempat kami ini, lalu saatnya Idul Adha nggak mau kurban, padahal mampu punya lapang harta yang lapang, maka janganlah mendekati tempat sholat kita ini. Seakan-akan Rasul ngusir mereka. Gak usah sholat ke sini, sana. Sholat ke sini sama kami, tapi kamu nggak kurban, padahal mampu. Pergi sana, jangan sholat di sini. Seakan-akan Rasul usir. Apa kalau berarti ini? Sindiran, celaan, boleh jadi hinaan, na'udzubillah. Apakah kita ingin dicela nanti oleh Rasul? Disindir Rasul, ditolak oleh Rasul? Mari yang mampu kita berkurban. Karena itu adalah puncak daripada sedekah yang dilakukan di penutup 10 hari pertama Dzulhijjah. Maka sebaik-baik kurban tanggal 10. Meskipun boleh sampai ayyamim ma'dudat. Hari-hari yang telah ditetapkan tadi. Yakni boleh 11, boleh 12, boleh 13. Tapi yang paling utama 10. Karena berakhir keutamaan Dzulhijjah di 10 awal. Berarti 11, 12 tidak masuk 10. Tapi sahkah kurbannya? Sah. Jika disembelih mengharap ridho Allah. Tapi nilai keutamaannya berkurang karena sudah keluar dari 10 awal Dzulhijjah. Lalu apa sih yang akan dinilai oleh Allah dari orang yang berkurban? Daging kurbannya, darah kurbannya, kulit kurbannya, besarnya kurban? Itu salah satu pengaruh, tapi tidak berlaku jika ternyata dia lakukan tidak ikhlas karena Allah. Maka di surat Al-Hajj, surat 22, ayat yang ke-37, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum." Sekali-kali kata Allah, dewan kurbanmu, dagingnya, darahnya, kulitnya, semua tubuh hewan kurban itu sekali-kali tidak pernah sekali-kali sampai kepada keridhaan Allah. Walakin yanaluhu taqwa minkum. Akan tetapi yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan kamu. Ada orang kurban 1 ekor sapi limusin seharga 60 juta atas nama dia sendiri. Padahal kambing saja cukup, tapi dia sapi limusin. Kalau buat beli kambing mampu bisa 20 kambing gede-gede. Lalu kurban, lalu mengatakan, jangan lupa ya ini dari saya, sebut namanya ya, dan jangan lupa tahun depan saya ada kepentingan, nama saya tolong ya, na'udzubillah, nggak ada nilainya. Betapa banyak orang ketika berkurban, semata-mata namanya ingin dikenang agar nanti bisa terpilih menjadi seseorang yang bisa mendapat kedudukan. Atau karena ingin pujian, ria, nggak ada nilainya. Ingat di sini, bukan dagingnya, bukan kurbannya, bukan darahnya, bukan binatang kurban. Tapi ketakwaan kamu. Takwa berarti ikhlas. Mampu gede ya gede. Mampu kecil ya kecil. Mampu 2-2, 3-3. Mampunya 1-1. Nggak mampu, nggak mengapa. Kenapa? Karena ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam
Muslim bahwasanya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkurban, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu tidak menyebut hanya untuk dirinya. Di dalam riwayatnya dari Aisyah, ketika Rasulullah memerintahkan membawa seekor kambing kibas yang bertanduk, yang gemuk badannya, yang sekeliling watanya berwarna hitam, kaki dan perutnya berwarna hitam, dibawa ke Rasul. Setelah pisau diasah tajam, Rasul baringkan, kemudian disembelih dengan tangan beliau sendiri. Bismillah, dengan mengucapkan, Allahumma taqabbal min Muhammad. Ya Allah, terimalah, ini kurban dari Muhammad. Wa ali Muhammad, ini kurban untuk keluarga Muhammad. Wa min ummati Muhammad, dan ini untuk umatku, umat Muhammad. Rasul menyembelih untuk dirinya, lalu menyertakan seluruh keluarganya dan umatnya. Mampunya satu untuk satu keluarga, monggo. Tapi sekeluarga pada kaya-kaya semua. Suaminya kerja punya duit, istrinya dapat warisan punya duit miliaran. Anak-anaknya masing-masing berkeluarga, sudah bekerja. Ya masing-masing dong. Jangan satu aja cukup untuk sekeluarga, jangan. Karena apa? Karena kewajiban kurban itu kewajiban individu. Meskipun saya kurban sendiri, tapi boleh menyertakan seluruh keluarga. Itulah kurban. Itulah kurban. Kambing untuk sendiri boleh, menyertakan seluruh keluarga boleh, sedang sapi boleh bersarikat 7 orang. Unta boleh bersarikat 7 orang. Bagaimana kalau sapi dan unta hanya untuk sendiri? Is the best. Pernah suatu ketika Rasulullah di perjanjian Hudaybiyah, Rasulullah SAW membeli sapi bersekutu untuk 7 orang, unta bersekutu 7 orang. Tapi ketika Rasulullah telah mendapatkan kemenangan-kemenangan, Rasul pernah menyembelih seekor sapi khusus untuk hadiah Aisyah seorang. Jadi Rasul menyembelih sapi di mana diperuntukkan kurban sapi itu untuk Aisyah seorang. Seorang suami menghadiahkan harta untuk istrinya, lalu istrinya yang berkurban. Tidak ada masalah. Subhanallah. Mau sendiri boleh, mengatasnamakan sekeluarga, silahkan. Yang penting Allah tahu yang kurban itu siapa. Nah, bagi orang yang sudah berniat untuk kurban, ada aturan. Hadis riwayat Imam Muslim dari Ummu Salamah, Rasulullah SAW bersabda, "Idza ra'aitu hilali dzilhijjah." Apabila kamu telah melihat bahwa bulan Zulhijjah sudah masuk, tanggal 1 sudah tiba. Wa arada an ayyudhi, sementara kamu berniat mau nyembelih kurban. Fala yumsik azfarihi wa asfarihi. Maka jangan memotong kukunya, jangan mencukur rambutnya. Inilah hadis berkaitan larangan orang yang berkurban sejak tanggal 1 Zulhijjah sudah punya niat kurban, atau kapan dia punya niat? 1, 2, 3, sekarang tanggal 6 baru punya niat, karena duit baru ada. Sejak saat ini nggak boleh cukur, nggak boleh gunting rambut, nggak boleh cukur, nggak boleh gunting kuku. Untuk kesempurnaan hewan kurbannya. Nah, saudaraku sekalian, itulah dia kurban. Lalu apa ibadah yang paling utama dari seluruh rangkaian ibadah yang melaksanakan semuanya? Ibadah itu adalah ibadah haji. Ibadah itu adalah ibadah haji. Puncak dari seluruh ibadah, rukun Islam yang kelima, haji. Apa hukumnya haji? Wajib bagi yang mampu. Karena Allah perintah. Antara lain di surat Ali Imran 97, ada ayat di bagian ujung ayat mengatakan, "Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila." Dan di antara kewajiban Allah yang Allah tetapkan untuk manusia adalah setiap manusia menunaikan ibadah haji. Hajjul bait, menuju ke Baitullah. Siapa? Man istata'a ilaihi sabila. Orang-orang yang istita'ah, yang mampu untuk mengadakan perjalanannya. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Siapa yang mengingkari haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, Allah Maha Terpuji, Allah Maha Kaya. Fa innallaha ghaniyyun 'anil alamin. Maha kaya atas semesta alam. Enggak butuh haji Anda. Jika kita melihat surat yang lain, surat 22, yakni surat Al-Hajj ayat ke-27.
Bahkan Allah katakan haji itu panggilan Allah. Maka ayatnya berbunyi, wa'adzin finnasi bil hajj. Dan serulah manusia, panggillah manusia untuk ibadah haji. Ya'tu karijalan wa ala kulli dhamir. Niscaya mereka yang diseru oleh Allah, dipanggil oleh Allah untuk berhaji akan datang dengan berjalan kaki. Wa ala kulli dhamir, atau datang dengan mengendarai setiap unta yang kurus. Ya'tina min kulli fajjin amik, yang datang dari segenap penjuru yang sangat jauh. Apa artinya? Orang-orang yang sadar haji itu perintah Allah pasti akan berangkat meskipun jalan kaki. Di zaman Rasul 90% sahabat yang haji naik onta atau jalan kaki? Jalan kaki. Hanya yang kaya yang punya unta yang naik unta. Luar biasa. Kita sekarang naik pesawat hanya duduk 9 jam. Bagaimana Rasul dulu? 8 hari, 8 malam Madinah, Mekah beliau. Tanggal 26 bulan Zulqa'dah berangkat. 4 Zulhijjah beliau baru sampai. Apa artinya di sini? Panjangnya perjalanan naik onta dan jalan kaki. Allah katakan, jalan kaki atau naik unta yang kurus, lakukan. Bagaimana orang-orang yang mampu haji nggak mau berhaji? Tadi dikatakan Allah nggak butuh. Dalam hadis Qudsi yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, dalam kitab Al-Awsat dari Abu Ya'la, dan dari sahabat yang bernama Abu Darda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna 'abdan ashahtu lahu badanahu wa awsa'tu lahu fir rizq." Sesungguhnya hambaku yang telah aku berikan di dalam badannya sehat, lalu telah aku cukupkan rizki untuk bisa haji, summa lam yafid ilayya ba'da arba'ati awam. Kemudian tidak segera mau menjadi tamuku mengunjungi rumahku Baitullah sampai 4 tahun lamanya. La mahrum, maka aku haramkan karuniaku. Orang kaya, orang mampu haji enggak haji, haram. Lalu bagaimana? Segera berniat kecuali ada halangan. Seorang suami istri yang masih punya bayi kecil, ibu-ibu yang lagi hamil besar, ibu yang sedang menyusui, kemudian yang punya bayi kecil nggak bisa dititipkan, anaknya belum bisa ditinggalkan, dan seterusnya. Ini sesuatu yang menghalangi. Maka dia tidak punya waktu yang cukup, karena terikat, karena waktunya tidak lapang. Yang seperti itu semoga Allah ampuni. Tapi setiap kita wajib sudah punya niat untuk mendaftar. Buktikan bahwa saya akan berangkat. Karena kalau sudah mampu wajib. Kalau terbatas dengan tadi kuota dan seterusnya, itu lain perkara. Tapi kapan Anda dapat kuota kalau Anda nggak daftar? Berarti mari, jangan sampai 4 tahun lamanya Anda nggak daftar, Anda nggak berkeinginan, Anda tidak mau berniat haji, nggak berangkat haji, la mahrum, haram karunia Allah. Maka lebih utama kita berhaji. Kapan? Apa hukumnya haji itu? Wajib seumur hidup sekali. Bukan setiap tahun. Beda kalau kurban wajib bagi yang mampu. Sunnah muakkad tiap tahun. Kalau haji tidak. Berdasarkan sebuah riwayat, yakni riwayat Imam 5, Ahmad, Abu Daud, Nasai, dan Tirmizi. Dari Abdullah bin Abbas, ketika Rasulullah SAW berkhutbah di hadapan para sahabat. Innallaha kataba alaikumul hajj. Sesungguhnya Allah telah mewajibkan atas kalian semua haji. Fahujju, maka berhajilah. Faqama Aqra ibnu Habis. Seorang sahabat yang bernama Aqra bin Habis berdiri. Afi kulli am ya Rasulullah. Apakah haji itu tiap tahun wahai Rasulullah? Qala Rasulullah, lalu Rasulullah menjawab, "Lau aqultu lawajabat." Kalau aku katakan iya, nanti jadi wajib. La, al-hajju marrat. Haji itu seumur hidup sekali. Faman zada fahuwa tatawwu'. Siapa yang mau mengulangi hajinya, 1 kali wajib seumur hidup, tiba-tiba mau haji lagi, apapun alasannya, mau menyempurnakanlah, mau apalah, itu nilainya sunnah. Itulah haji. Coba, bukankah orang haji pasti berzikir, pasti berdoa, pasti baca Quran, berbanyak doa dan seterusnya? Bahkan sambil ibadah muter Ka'bah, mulutnya tidak diam. Sa'i nggak diam, di Arafah nggak diam, di Musdalifah nggak diam, di Mina nggak diam. Terus talbiyah, zikir, doa. Bukankah itu? Bukankah orang haji itu pasti sedekah? Untuk apa sedekah? Baik itu kepada sesama manusia maupun untuk dirinya dalam rangka membayar ONH berapa puluh juta sampai ratus juta. Bukankah orang haji pasti berkurban? Sempurnalah orang yang ibadah haji itu. Itulah amalan-amalan di bulan Zulhijjah.
wabil khusus 10 hari pertama yang nilainya utama. Lalu, bagaimana kita sekarang kalau nggak haji dan seterusnya? Ada amalan yang lain yang jangan kita abaikan. Bertaubat. Perbanyaklah kita bertobat. Kepada siapa kita banyak-banyak tobat? Tentu saja tobat kepada Allah. Kenapa? Karena tobat itu salah satu amal yang sangat dicintai Allah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, Allahu asyaddu faraha bi taubati abdihi. Allah sangat gembira dengan tobatnya seorang hamba. Jadi ada hamba bergelimang dosa, lalu tobat kepada Allah. Allah gembira sekali. Bahkan diibaratkan oleh Rasulullah SAW, bagaimana bi'abdi bidalatin idza wajadaha. Allah sangat gembira dengan seorang hamba yang berdosa, lalu bertobat, dibandingkan seorang hamba menemukan barangnya yang hilang, itu gembira, tapi Allah lebih gembira dari itu. Seorang hamba punya harta, katakanlah 1 miliar hilang. Kayak apa? Mobil mewah 1,2 miliar, baru dibeli sepekan kemudian dicolong orang hilang. Kayak apa? Begitu ketemu sebulan yang kemudian, apa yang akan terjadi? Luar biasa gembiranya. Allah lebih gembira dari Anda yang gembira nemu barang yang hilang. Ketika Anda berdosa, lalu datang kepada Allah. Bertobat kepada Allah. Betapa Allah sangat gembira menerima tobat seorang hamba tersebut. Maka Rasulullah perintahkan kepada kita, hadis Muslim, riwayat Muslim dari Abdullah bin Umar, ayyuhan nas, hai sekalian manusia, tubu ilallahi jami'a, bertobat kalian semua kepada Allah. Ini atubu ilaihi fi yaumin mi'ata marrah. Sungguh aku tobat kepada Allah 1 hari 100 kali. Beliau mengucapkan astaghfirullah wa atubu ilaihi 100 kali. Lalu kita bisa bertobat dengan lafaz apapun. Wabil khusus nanti di hari Arafah, tanggal 9 Zulhijjah, ba'da duhur seterusnya, perbanyak kita bertobat, perbanyak kita zikir. Kalau bisa kita di rumah, yang ngaji taklim ini ilmu bagus, tapi yang tidak baca Quran, berzikir, berdoa, karena itu sebuah keutamaan. Al-Hajju Arafah. Haji itu adalah Arafah. Muktamarnya manusia seluruh dunia kumpul saat itu, hari itu, jadi satu di Arafah. Beda ketika di Musdalifah. Ada yang cuma mampir sebentar. Beda ketika di Mina. Ada yang tidak bermalam di Mina. Tapi kalau Arafah, pasti semuanya tumplek sampai orang sakit yang masih bisa dibawa pakai ambulan. Harus ke Arafah. Kenapa? Al-Hajju Arafah. Di situ Allah bentangkan tangannya untuk menerima tobat seorang hamba. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Musa al-Ash'ari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yabsutu yadahu bil-lail liyatuba musii'un nahar." Sesungguhnya Allah membentangkan tangannya di waktu malam menerima tobat hamba yang berdosa di waktu siang. Kemudian bagaimana di waktu siang? Innallaha yabsutu yadahu bil-lail. Sesungguhnya Allah membentangkan tangannya di waktu malam. Yakni untuk apa? Liyatuba yusi'un nahar. Sampai ketika dia telah berbuat dosa di waktu siang. Hatta tatlu asyams min maghribiha. Sampai matahari terbit dari barat. Sebelum mati tobat kita diterima Allah. Maka orang yang senantiasa banyak istighfar, bertobat kepada Allah, Allah berikan jaminan. Yumatti'kum mata'an hasanah. Niscaya Allah memberikan kepadamu kenikmatan yang baik. Ila ajali musamma. Terus menerus sampai Allah tetapkan waktunya. Surat 11 ayat yang ketiga. Surat 11 ayat yang ketiga. Surat Hud ayat yang ketiga. Allah berfirman, wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilaih. Dan hendaklah kamu beristighfar, perbanyak istighfar kepada Allah Rabbmu, kemudian bertobatlah kepadanya. Yumatti'akum mata'an hasana ila ajali musamma. Niscaya Allah memberikan kepadamu kenikmatan yang baik, terus menerus Allah berikan. Ila ajali musamma, sampai waktu yang ditetapkan. Ingat kata Allah, wa yu'ti kulla dzi fadlin fadlah. Allah akan memberikan karunia, keutamaan seorang hamba. Allah berikan karunianya karena hamba itu yang mau mencari keutamaan dan karunia Allah. Wa in tawallau, jika kalian berpaling, tidak mau bertobat kepada Allah, tidak berbanyak istighfar, tidak mau kembali kepada Allah. Inni akhafu alaikum azab yaumin kabir. Aku sungguh takut atas kalian akan ditimpa azab, siksa neraka
pada hari yang sangat berat. Allah saja takut hambanya masuk neraka. Banyak hamba nggak takut masuk neraka. Buktinya banyak orang nggak mau bertobat. Saudaraku seiman yang semoga dirahmati Allah. Jamaah the nurse, baik muslimin, muslimat yang semoga dirahmati Allah. Mari, amalkan amal-amal tadi semampu kita. Jika kita mengamalkannya ikhlas karena Allah, semoga Allah membalasnya dengan berlipat ganda. Wallahu a'lam. Demikian saudaraku seiman yang semoga dirahmati Allah, kaum muslimin, kaum muslimat, pemirsa Majelis Taklim The Nurse yang semoga dirahmati Allah. Semoga kajian singkat ini insya Allah bisa kita amalkan di sisa waktu 10 hari yang terakhir ini sampai dengan sembelihan berakhir, sampai dengan waktu asar, ditambah lagi dengan hari tasyrik sampai tanggal 13. Semoga kita mampu beramal sebaik-baiknya. Wallahu a'lam. Saya kembalikan kepada admin. Silakan admin. Assalamualaikum Ustadz. Ada pertanyaan. Silakan. Boleh nggak zikir pagi petang itu dibaca antara azan dan iqamah? Tidak boleh. Karena yang dinamakan zikir pagi itu ba'da sholat subuh. Setelah zikir subuh. Adzan dan iqamat sholat subuh aja belum. Memang kadang-kadang ada orang yang menyiasati. Di saat membaca zikir pagi petang, karena nanti pada subuh nggak ada waktu, kemudian dia setelah adzan, selesai qobliyah, kemudian baca zikir pagi petang, sambil menunggu iqamah. Tidak bisa. Karena ini terikat muqayyad, ada aturannya. Dinamakan zikir pagi setelah selesai sholat subuh, dengan rangkaiannya. Apa selesai sholat subuh itu? Karena nggak ada ba'diyah, berarti zikir dulu. Istighfar 3 kali, Allahumma antas salam, la ilaha illallah sampai selesai, lalu subhanallah 33, alhamdulillah 3, seterusnya sampai selesai. Lalu tutup dengan ayat kursi. Kalau mau langsung lanjut dengan zikir pagi petang, maka ayat kursi sekali, tambahkan Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas masing-masing 3 kali, rangkai dengan zikir pagi petang. Gimana Ustadz, saya kadang-kadang berangkat kantor jam segitu, nggak bisa, kalau harus berhenti dulu 10 menit waktu nggak baca dan seterusnya. Anda sambil jalan zikir pagi petang bisa. Nggak hafal Ustadz, hafalkan. Masa iya nggak mau menghafalkan? Atau bawalah buku kecilnya. Yang naik angkot kan bisa dibuka di angkot. Lama-lama hafal insya Allah. Dan berusahalah. Karena zikir pagi petang itu sebuah perlindungan yang luar biasa. Jangan sampai dilewatkan. Demikian pula ketika asar. Yang namanya zikir petang itu ba'da asar. Rangkaian asar itu adalah sholat asar selesai, zikir sesudah sholat asar, kemudian selesai, mau langsung dilanjut petang boleh. Enggak apa-apa. Yang penting waktunya sampai matahari terbenam. Ketika waktu zikir pagi adalah yang penting sejak waktu subuh sampai matahari terbit. Bagaimana Ustadz kalau ternyata ada kajian di waktu subuh? Darurat, dengarkan kajian lebih utama. Setelah dengarkan kajian, sampai waktu syuruk, sholat kita sholat syuruk, yang pahalanya seperti umroh sempurna. Setelah itu Anda berhenti, kemudian lanjutkan zikir paginya. Tertunda, tidak mengapa. Bukan menyengaja, tapi karena alasan syar'i. Atau yang naik mobil, sambil pulang, kita baca sambil zikir. Terus, kan zikir itu bisa di mana saja. Insya Allah nggak ada masalah. Insya Allah nggak ada masalah. Tapi jangan dibaca antara adzan dan iqamat. Kenapa? Antara adzan dan iqamat itu doa. Doa khusus silakan, mutlak. Anda mau doa apa saja. Anas bin Malik mengatakan, ad-du'a bainal adzan wal iqamah la yurad. Doa antara adzan dan iqamah itu tidak tertolak. Berarti sangat afdol. Justru terbaik itu sebelum qomat kita doa. Kalau sudah selesai sholat, zikir aja cukup. Doa yang dicontohkan Rasul dalam zikir itu. Setelah itu nggak usah doa lagi, nggak apa-apa. Apa yang kita bisa baca doa antara adzan dan iqamah? Rabbi firli wali walidayya, Rabbana hablana min azwajina, Rabbana atina fid dunya, Rabbana la tuzigh qulubana, dan seterusnya. Terserah. Pakai doa bahasa Indonesia boleh? Halal? Boleh, silakan. Demikian akhi, wallahu a'lam. Mohon pencerahan untuk yang sudah berusia untuk mengejar waktu sebagai baiknya mempelajari ilmu dan amal apa yang kita prioritaskan. Kalau kita merasa sudah sepuh dalam arti kata mungkin usianya sudah di atas 50, bahkan 60, maka tidak ada kata menyerah. Apa prioritas yang wajib dipahami ilmu? Tentu ilmu akidah wajib. Minimal dasar akidah.
Kata-kata la ilaha illallah itu apa maknanya? Kemudian tauhid uluhiyah itu apa? Rububiyah apa? Asma wa sifat. Meskipun nggak secara detail, minimal tauhid uluhiyah paham betul. Bagaimana ibadah yang baik. Maka ilmu apa yang dipelajari? Ilmu ibadah. Ilmu-ilmu syar'i, urusan ibadah. Salat yang baik diawali dengan wudhu. Kayak apa wudhu yang baik? Mandi janabah yang baik. Pembatal wudhu apa? Kayak apa? Cara salat yang baik seperti apa? Mulai dari takbiratul ihram, bacaan doa istiftah, terus sampai bacaan doa sampai salam, lalu zikir sesudah salat, doa sesudah salat. Kayak apa? Ini dia. Lalu salat-salat sunnah, apa saja kaifiatnya? Ini sekurang-kurangnya Anda pahami. Lalu tata cara puasa yang benar, bagaimana? Kalau Anda sudah berhaji, ya sudah, nggak belajar ilmu haji, nggak apa-apa. Tapi kalau Anda belum haji, mau haji, pelajari ilmu haji. Bagaimana cara tawaf yang benar? Apa saja rukun haji? Kapan tawaf? Kapan sa'i? Kapan seseorang boleh tahalul? Kapan ke Arafah? Kapan ke Mina? Tapi Ustadz, saya kan tinggal ngikutin pelaksana. Tidak masalah ngikutin penyelenggara. Tapi Anda harus tahu ilmunya. Apabila si penyelenggara itu menjalankan sesuai contoh Rasul, kita bisa menjalankan sendiri. Meskipun dengan rombongan, tapi caranya kita sendiri. Dengan ilmu minimal, ilmu-ilmu syar'i untuk ibadah. Ilmu apa yang lain? Ilmu dagang, ilmu waris, ilmu ini, itu yang seperti itu nggak perlu. Ilmu fikih yang luwes nggak perlu, nggak apa-apa. Karena keterbatasan kita. Wallahu a'lam. Kalau toh belum tahu, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli zikir, yakni ilmu orang yang zikir. Al-Quran tadi, ahli Quran berarti. Orang yang punya ilmu agama yang baik. Ahli Quran. Kalau kamu nggak tahu, bertanya. Insya Allah, jawabannya bisa kita amalkan. Wallahu a'lam. Jika kurban kambing membelinya patungan, apakah pahalanya akan sama, Ustadz? Kambing itu tidak bisa patungan. Kambing itu satu orang sendiri. Kambing itu satu orang sendiri. Kecuali, contoh, saya seorang suami penghasilannya pas-pasan. Seorang istri juga berdagang tapi penghasilannya pas-pasan. Anak saya 2 masih sekolah. Yang 1 sudah berkeluarga. Itu pun pas-pasan. Qadarullah satu rumah. Saya istri 2 anak, satu anak, 1 menantu, berenam. Qadarullah saya punya duit 300.000. Istri saya punya duit 400.000. Anak saya punya duit 100.000. Ayo kumpulin. Tiba-tiba kumpul 1,5 juta. Beli 1 kambing. Boleh? Boleh. Tinggal siapa atas namanya? Saya sebagai keluarga. Saya dapat sodakoh dari istri, dari anak, dari menantu, dari anak-anak. Lalu saya punya 1,5 juta, saya beli kambing meskipun kecil. Saya kurban 1 kambing, seekor kambing 1,5 juta atas nama saya. Lalu saya katakan, Allahumma taqabbal minna. Ya Allah, terimalah ini kurban dariku. Sebut nama saya. Boleh? Nggak disebut? Boleh. Aku itu ya aku. Dan ini kurban untuk keluargaku. Semua isi saya, anak saya masuk ke dalamnya. Tapi kalau patungan nggak boleh. Patungan dalam arti kata patungan. Nih, saya 500, ada 7 orang, 3,5 juta. Beli kambing yang agak gede, 3,5 juta. Ini kambing atas nama 7 orang. Tidak bisa. Kalau tadi dalam keluarga bukan patungan namanya. Urunan, duitnya cukup, lalu disodakohkan kepada seseorang. Lalu orang itu yang kurban, kemudian mengatasnamakan seluruh keluarga. Itu yang dilakukan Rasul tadi. Nyembelih seekor kambing, Bismillah, Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad. Ya Allah, terimalah ini kurban dari Muhammad dan kurban untuk seluruh keluarga Muhammad. Yang kurban cuma Nabi Muhammad, tapi mengatasnamakan, menyertakan semua keluarganya. Insya Allah dapat pahala dari Allah. Jadi, kalau menyertakan boleh, kalau patungan kemudian mengatasnamakan seorang boleh, tapi kalau urunan bersyarikat, 1 kambing 7 orang, tidak boleh. Kenapa? Karena yang boleh bersyarikat itu cuma onta dan sapi. Onta bersyarikat 7 orang, sapi bersyarikat 7 orang. Boleh nggak kalau sapi untuk seorang? Rasul nyembelih onta sapi untuk Aisyah seorang. Ada orang sahabat yang kaya nyembelih 7 sapi untuk dirinya sendiri. Nggak ada masalah. Intinya, sapi dan unta bisa bersyarikat 7 orang meskipun orang lain. Tapi kalau keluarga bukan bersyarikat, tapi urunan, patungan, duitnya sempurna, lalu beli seekor kambing, atas namakan seorang yang berkurban. Jadi bukan untuk
bersama-sama bersari. Ini kambing 7 atas nama siapa? Saya, anu. Nah, itu tidak bisa. Wallahu a'lam. Silakan berikutnya. Syarat untuk yang punya niat berkurban tidak boleh potong rambut, potong kuku sampai saat penyembelihan. Tapi Ya. ini kuku pecah atau sobek itu bagaimana? Darurat kalau sudah seperti itu, daripada nanti mencelakakan, la darara wa la dirar. Tidak boleh menyebabkan suatu madorot yang lebih besar gara-gara madorot yang kecil. Jangan membiarkan sesuatu yang akan menimbulkan madorot. Kukunya pecah, dibiarkan sobek, nanti malah berdarah, nanti malah parah. Jangan. Sesuatu yang haram dalam keadaan darurat menjadi halal. Sesuatu yang dilarang dalam keadaan darurat menjadi boleh. Maka segera cabut atau digunting sudah. Makanya sebelum tanggal 1 sudah prepare. Kukunya sudah diguntingin dulu, rambut diguntingin, ini semua setelah itu tubuh ya sudah biarkan. Kapan mulai boleh dicukur? Tanggal 10 setelah sholat Idul Adha, di mana sembelihan kambing sudah mulai disembelih. Demikian, wallahu a'lam. Pergi haji dengan mahram, sedang kita tidak bisa pergi dengan suami karena anak ada yang tinggal kita pergi. Saudara boleh nggak izin umroh? Haji mahram bisa Izin umroh dari suami boleh, tetapi harus tetap bersama mahram. Kan pesan Rasulullah SAW, hadisnya sahih, riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Tidak boleh seorang wanita bepergian kecuali bersamanya ada mahramnya. Tidak boleh seorang wanita bepergian. Rasul mengatakan 3 malam, 2 malam, 1 malam. Haji berapa malam? Jadi tidak boleh. Semua ulama jumhur telah sepakat. Seorang wanita yang tidak memiliki mahram, maka masuk kategori tidak mampu. Karena perintahnya manistato'a, bagi siapa yang mampu, istito'ah. Ternyata wanita itu istito'ahnya salah satunya harus ada mahram. Kalau tidak ada mahram, pasangannya, suami itu bukan mahram, pasangan. Tapi mahram itu siapa? Yang tidak boleh dinikah. Bapaknya, anaknya, saudara laki-lakinya, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi kalau dia tidak punya mahram, ya tidak punya kewajiban. Bagaimana izin sama suami? Seharusnya suaminya yang menemani. Ini suaminya nggak mau Ustadz. Suaminya nanti bertanggung jawab di hadapan Allah. Harus mau. Tapi suaminya sudah haji Ustadz. Haji lagi kalau punya harta. Kalau nggak punya harta cuma pas-pasan, cuma satu istri, ya sudah. Anda tidak punya kewajiban. Kecuali nanti ada mahram dari kalangan saudara. Tanpa suaminya, tapi ada mahram dari saudara. Pamannya, atau omnya, atau uaknya, atau ponakannya laki-laki, atau saudara kandungnya laki-laki. Monggo silakan. Tidak mengapa. Insya Allah. Meskipun banyak di Indonesia ini orang-orang pergi tanpa mahram, bahkan mau umroh tanpa mahram, sampai berani bayar mahram. Gara-gara pengen umroh nggak punya mahram, lalu bayar mahram. Mana ada bayar mahram? Mahram itu bukan dibayar. Mahram itu yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Di mana mahram itu? Di surat An-Nur, surat 24 ayat 31. Itu untuk mahramnya wanita di sana. Bapaknya, anak laki-lakinya, kemudian saudara kandung bapaknya, saudara bapaknya yang laki-laki, saudara ibunya yang laki-laki, saudaramu yang laki-laki, anak saudaramu, saudara laki-lakimu, anak saudara perempuanmu, itu semuanya mahram. Silakan, boleh. Kalau di surat An-Nisa, surat 4 ayat yang ke-23, itu mahram tambahan ada. Siapa? Saudara sesusu kamu, itu mahram. Mertua kamu, menantu kamu, itu ada tambahan mahram di sana. Wallahu a'lam. Silakan. Di Yang 10 lain. hari Zulhijjah perbanyak sholat sunnah, diantaranya sunnah awabin. Dan definisi sholat sunnah istikharah, dan saat di kondisi apa mengerjakan sunnah istikharah? Sholat istikharah tidak harus dilakukan di malam hari. Dan tidak harus dilakukan di bulan Zulhijjah. Kapan saja, karena ini berkaitan dengan kebutuhan. Tapi kalau Anda punya kebutuhan, keinginan, sholat istikharah lebih bagus lagi. Kapan? Siang hari boleh. Istikharah itu bisa di waktu duha, bisa sebelum masuk waktu duhur, bisa setelah sholat duhur, sebelum sholat asar, kecuali setelah asar. Nggak boleh, karena nggak ada sholat sunnah setelah asar.
Selama matahari belum terbenam boleh. Tapi kalau matahari sudah mulai terbenam, maka tidak boleh. Maka di sini, sholat istikharah itu apa sih? Sholat istikharah itu adalah sholat, kata Rasul begini, barang siapa yang punya hajat, punya kebutuhan kepada Allah, apakah itu memilih dari pilihan yang dia ragukan, apakah kebutuhan untuk memutuskan yang mana ini, atau kebutuhan sesuatu yang diinginkan, maka hendaklah dia sholat 2 rakaat yang dinamakan sholat istikharah. Sekhusuk mungkin, kapanpun selain di waktu yang dilarang. Setelah itu berdoa, ya Allah, jika hajatku ini baik untukku, ya Allah, untuk awalku, untuk akhirku, untuk sekarang, untuk yang akan datang, untuk keluargaku, untuk agamaku, ya Allah, dekatkan, dan seterusnya silakan. Jika tidak baik, ya Allah, jauhkan, dan ganti yang lebih baik, silakan. Itu yang dimaksud sholat istikharah. Dan orang Indonesia ngomong sholat hajat, sebetulnya sholat istikharah namanya. Sholat hajat tidak ada. Sholat istikharah. Namanya istikharah. Berkaitan hajat kita. Kemudian sholat awabin. Saya tidak tahu yang dimaksud penanya itu sholat awabin, sholat apa. Kenapa? Rasulullah SAW menamakan sholat awabin itu adalah sholat duha. Sholat duha itu disebut oleh Rasulullah SAW itu sholat awabin. Saya nggak tahu yang dinamakan sholat awabin yang penanya. Karena ada yang mengatakan sholat awabin itu tersendiri. yakni apabila masuk bulan Rajab, maka kemudian bulan Sya'ban, lalu sholat sebanyak-banyaknya sejak waktu maghrib sampai dengan waktu Isya. Ada yang menyebut sholat awabin. Nggak ada dalilnya tentang itu. Tapi Rasul mengatakan sholat awabin itu siapa? Orang yang melaksanakan sholat duha. Sholat duha itu disebut awabin. Hadis sahih riwayat At-Tirmidzi dari Zaid bin Arqam. Rasulullah SAW bersabda, "Sholatul awabin, sholat awabin adalah hina tarmidul fisal, ketika anak onta kepanasan." Yakni sholat awabin itu adalah sholatnya di waktu duha. Sholat duha itu sholat awabin. Sholatnya orang-orang yang banyak bertobat. Kalau sholat awabin yang lain, wallahu a'lam. Bolehkah kita sholat awabin di waktu sebelum waktu 10 awal? Tentu saja sangat boleh. Itu bagian dari sholat sunnah. Berapa yang Anda mau lakukan? Sekurang-kurangnya 2 rakaat. Tambahkan semampu Anda, silahkan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Satu penanya lagi, barangkali Akhi masih ada waktu berapa lama lagi ini kira-kira sebelum waktu asar? Saya pikir sudah jam 3 ya. Satu penanya lagi boleh Akhi, silakan. Iya. 5 doa yang dibaca Rasulullah, namanya apa Ustaz? Yang tadi. Afan? 5 doa yang dibaca Rasul. Oh, maksudnya doa yang Rasulullah SAW ajarkan kepada sahabat tadi. Doa sesudah sholat. Doa sesudah sholat. Namanya doa apa? Tidak ada nama khusus. Tapi doa itu diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Diperintahkan. Hadisnya sahih, riwayat Imam Bukhari dari sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Kata Rasul begini. An Sa'id ibnu Abi Waqqas, semoga Allah meridhoinya, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yata'awwadu bihinna dubura salatin. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa berdoa dengan memohon perlindungan, 5 perlindungan setiap selesai sholat fardu. Gak ada nama doa khususnya, tapi doa perlindungan. Berta'awuz maksudnya berlindung pada Allah, meminta 5 perlindungan. Allahumma inni a'udzubika minal bukhli. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat bakhil, pelit. Wa a'udzubika minal jubni. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat pengecut atau penakut. Wa a'udzubika min an uradda ila arzalil umur. Ya Allah, aku berlindung kepadamu agar jangan sampai umurku pikun. Wa a'udzubika min fitnatid dunya. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari fitnah dunia, cobaan kehidupan di dunia. Yang kelima, wa a'udzubika min adzabil qabr. Jadi berlindung dari sifat pelit, dari sifat pengecut, dari umur yang sampai pikun, berlindung dari fitnah dunia, dan berlindung dari azab kubur. Ini doa yang gak pernah ditinggal Rasul setiap selesai sholat fardu. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dari sahabat Sa'ad bin
Abi Waqqas. Wallahu a'lam. Cukup ya, akhi. Saya pikir sudah jam 3, kita siap-siap melaksanakan salat asar. Demikian, saudaraku sekalian yang semoga dirahmati Allah. Pertemuan kita, yakni bagian kedua dari bulan-bulan haram, keutamaan bulan haram. Yang kita khusus membahas sekarang bulan Dzulhijjah. Insya Allah di pertemuan yang akan datang, jika kita masih diberi kesempatan, kita masih membahas sesi ketiga dari bulan-bulan haram, di mana kita membahas tentang larangan berbuat dolim, yang sudah kita bahas tadi di awal, dolim melalui hati dan lisan, yang kita akan selesaikan dolim melalui fisik dan harta. Ini pun akan kita selesaikan, karena siapa yang di bulan haram melakukan itu, dolim dosanya sangat besar. Dan ingat, bulan Dzulhijjah masih bulan haram. Nanti Muharram bulan depan masih bulan haram. Jadi harus kita ketahui di bulan haram itu larangan-larangan yang harus kita jauhi agar kita tidak terjerumus ke dalam perbuatan dosa besar. Wallahu a'lam. Demikian saudaraku seiman yang semoga dirahmati Allah, kajian yang kita bisa lakukan pada hari ini. Semoga apa yang kita uraikan bersama ini membawa manfaat dan hikmah, dan semoga Allah senantiasa meridhoi kita, melimpahkan rahmat dan hidayahnya untuk kita, dan semoga kita tetap istiqomah di atas iman dan takwa. Yang benar dari Allah dan yang disampaikan melalui Rasulnya. Yang salah saya yang menyampaikan yang penuh kekurangan. Kita manusia yang penuh kekhilafan. Semoga Allah memaafkan dan mengampuni dosa kita. Mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukran Ustaz. Iya.